Kabar terbaru terus tersaji untuk Anda. Silakan like dan subscribe channel ini. Performa Manchester United musim ini khususnya di Liga Inggris, masih jauh dari harapan dan membuat mereka hanya bisa bersaing di papan bawah klasemen. Manchester United baru saja membuat kehebohan setelah menang dramatis atas Olympique Lyon, dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 5-4 tersebut. Namun, pertandingan itu terjadi di ajang Liga Eropa, di mana Setan Merah berhasil melangkah ke babak semifinal untuk menghadapi Athletic Bilbao. Berbeda dengan kisah mereka di Liga Eropa yang bahkan sampai saat ini berstatus tak terkalahkan. Tim Manchester United musim ini akan menjadi yang terburuk dalam sejarah Liga Inggris era Premier League. Hal tersebut dilihat dari perolehan poin mereka, termasuk proyeksi di Liga Inggris hingga akhir musim 2024-2025. Sejauh ini Setan Merah masih menduduki peringkat ke-14 di klasemen Liga Inggris musim 2024-2025, hasil dari 32 pertandingan yang telah mereka jalani. Manchester United mengoleksi 38 poin, hasil dari 10 kemenangan, 8 kali imbang, dan 14 kekalahan di Liga Inggris. Dilansir dari Transfermarkt, pencapaian poin terburuk dalam sejarah Manchester United di Liga Inggris era Premier League, terjadi pada musim 2021-2022. Kala itu Manchester United finish di posisi 6, dengan koleksi hanya 58 poin, hasil dari 16 kemenangan, 10 kali imbang, dan 12 kali kalah. Kini dengan perolehan 38 poin, Manchester United hanya akan memperoleh total 56 poin jika mereka menyapu bersih 6 pertandingan tersisa di Liga Inggris musim ini. Artinya tim Manchester United musim ini tak dapat melewati catatan poin terburuk mereka, sekaligus membuat catatan buruk lainnya di Liga Inggris. Kini tim asuhan Ruben Amorim itu duduk di posisi ke-14, sejak era Premier League, posisi terburuk mereka adalah di peringkat 8 dan itu terjadi pada musim 2023-2024 lalu. Pada akhir musim 2024-2025, untuk pertama kalinya di era Premier League, Manchester United memiliki catatan minus dalam selisih gol mereka. Setan Merah musim lalu menorehkan 57 gol dan kebobolan 58 kali sekaligus menjadi jumlah kebobolan terbanyak mereka. Kini hingga pekan ke-32, mereka baru mencetak 38 gol dan kebobolan 45 kali atau memiliki catatan kurang. Meski masih dapat menambah torehan mereka, ini menjadi jumlah gol paling sedikit yang dibuat Manchester United. Sebelumnya jumlah gol paling sedikit yang mereka buat adalah 49, yaitu di musim 2015-2016, saat mereka finish di peringkat 5 klasemen. Apabila mereka di akhir musim finish di luar peringkat 8 besar, maka akan menjadi catatan buruk lain yang menaungi tim Manchester United musim ini. Posisi 8 di akhir musim lalu, menjadi yang terburuk dalam sejarah Manchester United. Bek Manchester United, Harry Maguire, mengaku siap menjadi penyerang darurat demi mengatasi krisis striker yang dialami timnya. Harry Maguire menjadi pahlawan dalam kemenangan 5-4 Manchester United atas Olympique Lyon pada leg kedua babak perempat final Liga Eropa 2024-2025. Bermain di Old Trafford, Jumat tanggal 18 April tahun 2025, dini hari WIB, Maguire mencetak gol kemenangan timnya pada masa injury time babak kedua perpanjangan waktu, tepatnya pada menit ke-121. Bek timnas Inggris itu menjebol gawang Lyon lewat sundulan. Gol tersebut mengantar Man United lolos ke babak semifinal dengan agregat ketat 7-6 menyusul hasil imbang 2-2 pada pertemuan pertama. Namun, kemenangan ini mesti dibayar mahal oleh Setan Merah. Soalnya, penyerang utama mereka, Joshua Zirkzee, mengalami cedera hamstring. Zirkzee pun terancam menyudahi musim lebih cepat akibat cedera tersebut. Kondisi ini membuat stok penyerang tengah Man United tinggal menyisakan Rasmus Hojlund yang penampilannya sangat mengecewakan pada musim ini. Pelatih Ruben Amorim jadi harus berpikir ekstra keras untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Baru-baru ini, Maguire menawarkan diri untuk menjadi striker darurat timnya di sisa musim. Dia cukup yakin bisa mengemban tugas tersebut setelah tampil produktif sebagai bek. Musim ini, Maguire telah mencetak 4 gol di lintas kompetisi. Saya tahu saya bisa menciptakan masalah di depan, kata Maguire. Saya cukup berbahaya ketika bola-bola silang mulai berdatangan di kotak penalti lawan. Tetapi jujur saja,
Bermain 30 menit sebagai striker jauh lebih melelahkan daripada jadi bek tengah. Itu cukup sulit, tutur ex-bek Leicester City itu menambahkan. Di babak semifinal Liga Eropa, Manchester United akan berhadapan dengan wakil Spanyol, Athletic Club. Athletic Club lolos ke babak 4 besar setelah menyingkirkan Rangers. Di leg pertama, Athletic Club dan Rangers bermain imbang 2-2. Los Leones kemudian mengamuk pada pertemuan kedua dengan melibas wakil Skotlandia itu lewat skor 2-0. Bentrokan Man United dengan Athletic Club di babak semifinal akan berlangsung pada tanggal 1 dan tanggal 8 Mei mendatang. Terdapat 3 pemain Afrika yang sedang membela The Red Devils. Berikut daftar pesepak bola Afrika yang dimaksud serta kontribusinya per tanggal 19 April tahun 2025. 1. Andre Onana, mengisi posisi kiper utama Manchester United meski kini terkikis. Andre Onana sukses menunjukkan kinerja solid dalam menjaga lini pertahanan Inter Milan. Hanya bertahan kurang lebih selama 1 tahun, Manchester United ternyata kepincut dengan rekam jejak Onana sehingga memboyongnya ke Old Trafford Stadium pada musim panas 2023. The Red Devils harus mengeluarkan kucuran dana sebesar 50 juta euro atau sekitar 962 miliar rupiah untuk mendapatkan talenta berkebangsaan Kamerun ini dan disodori kontrak jangka panjang yang berlaku sampai 2028. Andre Onana langsung mengamankan tempat sebagai kiper utama Manchester United. Hal tersebut membuat namanya sering menghiasi daftar starter. Sayangnya, talenta yang kini berusia 29 tahun tersebut menyuguhkan performa angin-anginan sehingga menjadi sasaran kritik dari berbagai pihak. Meski begitu, Onana berperan penting mengantar The Red Devils memenangkan FA Cup 2023 per 2024. Pada 2024 per 2025, Andre Onana sendiri tetap dipercaya mengisi posisi sebagai kiper utama Manchester United. Sayangnya, pesepak bola kelahiran Nkolnok tersebut masih bermain inkonsistensi sehingga beberapa kali harus merelakan tempatnya untuk diisi Altay Bayindir. Hingga pekan ke-32, dia telah diturunkan sebanyak 44 kali dengan kebobolan sebanyak 60 gol dan menciptakan 10 clean sheet di semua kompetisi. Sejauh ini, Onana membuat total kontribusi dalam 95 kali dengan kemasukan 143 gol dan menghasilkan 23 clean sheet. 2. Nusair Mazraoui. Nusair Mazraoui cepat melakukan adaptasi sehingga langsung dipercaya sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem permainan Manchester United. Meski posisi aslinya bek kanan, pesepak bola berkebangsaan Maroko ini pernah dirotasi ke bek tengah, bek kiri, gelandang serang, dan gelandang kanan tergantung skema taktik The Red Devils. Hal tersebut membuatnya berhasil mengumpulkan banyak menit bermain. Hingga pekan ke-32, Mazraoui sendiri telah menyumbang 3 assist dari 49 pertandingan di berbagai ajang 2024 per 2025. Manchester United mendapatkan jasa Nusair Mazraoui dari Bayern Munich pada musim panas 2024. Pemain yang kini berusia 27 tahun ini ditebus seharga 15 juta euro atau sekitar 287 miliar rupiah dan dianggap sebagai rekrutan dengan prospek cerah sehingga memperoleh kontrak yang berlaku sampai 2028. Kehadirannya saat itu diplot untuk menggantikan peran Aaron Wan-Bissaka yang pindah ke West Ham United. 3. Amad Diallo. Berkat etos kerja menjanjikan saat membela Atalanta, Amad Diallo masuk radar transfer Manchester United sehingga didatangkan pada musim dingin 2021. Talenta berkebangsaan Pantai Gading ini dibeli seharga 21,3 juta euro atau 408 miliar rupiah dan masih terikat kontrak sampai 2030. Tak langsung mulus, dirinya kesulitan menembus skuad inti The Red Devils. Kabar terbaru terus tersaji untuk Anda, silakan like dan subscribe channel ini.